Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ila hadrat Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sumina hadrat jamil anbiya wal mursalin wal alihi wa asyhadu wassalihin wa ulama ila amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila mu'allif kitab Bulughul Maram Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu lagi ya, mutolaah bareng kita Bulughul Maram walau secara online dan alhamdulillah masih ditemani dengan kopi yang rasanya sungguh nikmat, karena ada ulama salafus soleh yang mengatakan bahwasanya kopi ini adalah merupakan nikmat yang lezat, lezat ya, bagi seorang pecinta ilmu ya. Makanya yang belum ngopi silakan ambil di belakang ya, seduh kopi dan gulanya ya, disesuaikan ukurannya, masukkan air yang panas sehingga rasanya akan menjadi tambah nikmat. Sahabat sekali ini yang dimuliakan Allah, di konten kali ini kita akan melanjutkan membacakan kitab Bulughul Maram ya, kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kemarin kita sudah sampai ke hadis yang nomor 5. Dan saya akan bacakan di sini hadis yang nomor 6 di kitab Bulughul Maram ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang nomor 6 ini disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. La yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im. Ya, kita semuanya tidak boleh, dilarang oleh Rasul ya, mandi di dalam air yang daim, tenang, tergenang atau tidak mengalir. Wahwa junubun ya, sedangkan kita itu dalam keadaan junub ya, tidak boleh. Jadi mandi besar, menghilangkan hadas besar ya, di air yang tergenang tidak boleh ya, harus di air yang mengalir. Kecuali kalau memang airnya itu dalam kapasitas yang sangat besar, di danau yang sangat luas, ini tidak apa ya, ini dilarang di dalam air yang daim, tergenang dan kapasitasnya memang sedikit, tidak diperbolehkan. Akhrajahu Muslim, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, Imam Muslim ya, Imam Muslim, Bukhari, Muslim ini yang sangat terkenal dengan hadis sahihnya. Kemudian hadis yang selanjutnya walil Bukhari, la yabulanna ahadukum ya. Adapun riwayat Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Tidak boleh salah satu dari kita itu BAK, buang air kecil di dalam air yang tergenang, tidak mengalir, air yang diam, yang tenang. Ini tidak boleh. Alladzi la yajru, yang dimana air tersebut tidak mengalir, artinya tergenang, diam dan tanpa mengalir ya. Kecuali kalau airnya mengalir, walaupun sedikit tapi mengalir ya, mengalir jauh, ini diperbolehkan.
Di sini tidak diperbolehkan filma idda'im alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Summa yahtasilu fih, sudah kita kencingin kemudian kita mandi dalamnya. Ini sangat tidak boleh, ya. Wali muslimin hu wali Abi Dawud wala taghsil fihi minal jinabah. Ya, adapun riwayat Imam Muslim dan Abi Dawud, ya, wala yaghtasil fihi minal jinabah, dan tidak boleh ya mandi di air tersebut, air yang idda'im tadi, ya, filma idda'im, air yang tergenang dan tidak mengalir tadi, minal jinabah, yang mandinya itu ya itu mandi junub, tidak diperbolehkan, ya. Jadi kalau kita mau mandi junub ya di air yang mengalir, ya, atau ketika airnya diam bersih, ya kapasitasnya harus banyak, tidak boleh di air yang sedikit tergenang, dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada seorang pemuda, ya, yang beliau juga sahabat Nabi, itu berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencegah ang taghsilal mar'ah bi fadlir rajul, ya, seorang perempuan mandi di sisa air mandinya seorang laki-laki, atau sebaliknya awir rajul bi fadlil mar'ah, atau seorang laki-laki mandi itu sisa atau bekasnya air yang digunakan mandi seorang perempuan. Wal yakhtarifa jami'an, ya kan, tetapi ya seharusnya yang perempuan dan laki-laki tadi itu menciduk airnya, ya. Kalau diciduk boleh, yang laki menciduk air itu, yang perempuan juga menciduknya, itu boleh. Tapi kalau sama-sama masuk ke air tersebut, mandi bersama-sama, itu tidak boleh. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnadu sahih. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Wa isnadu sahih, dan sanad daripada hadis ini tergolong hadis yang sahih. Artinya apa? Kalau hadisnya sahih, hadisnya hasan, itu bisa dijadikan sebagai pegangan, bisa dijadikan sebagai landasan untuk kita beribadah. Tapi kalau hadisnya itu enggak sahih, dhaif misalkan, ini ya ada yang mengatakan apes, lemah untuk kita jadikan pegangan. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhu ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtasilu bi fadli Maimunah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mandi di air sisa, ya, airnya Maimunah radhiyallahu anha, ya. Siapa Maimunah ini? Ini salah satu istri Nabi, ya, istri Nabi. Artinya apa? Ketika ada mahram, ya, suami sama istri, itu tidak apa-apa. Ya, jadi Nabi pernah mandi sisa air mandinya Maimunah. Nah, ini apa namanya? Mengartikan bahwasanya diperbolehkan, ya, hadis ini memperbolehkan. Catatan, Maimunah ini adalah istri beliau, ya, salah satu istri Nabi. Akhrajahu Muslim, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wali ashabis sunan, ya, menurut pengarang kitab Sunan, wali ashabis sunan, menurut pengarang kitab Sunan, ikhtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin, ya, sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi dalam satu tempat air. Faja'a yahtasilu minha, lalu Nabi datang hendak mandi dengan air itu, ya. Faja'a yahtasilu minha, Nabi datang hendak mandi di air yang tadi, yang biasa digunakan oleh istri-istri Nabi untuk mandi, yang istri Nabi mandi dalam satu tempat itu. Faqalat inni kuntu junuban, kemudian
beliau istri Nabi itu berkata, ya, faqalat inni kuntu junuban, ya Nabi kula niki tesik dalam keadaan junub. Ya Nabi, saya itu ya junub, ya, mandi di sini dengan keadaan junub, ya. Ya. Kemudian Nabi bersabda, faqala innal ma'a la yujnib. Sesungguhnya air itu tidak akan menjadi junub, walaupun sampai sedang junub mandi di air tersebut, airnya akan jadi junub, ya. Ya, yang junub orangnya, kalau sudah digunakan untuk mandi ya orangnya suci, tapi airnya nggak akan jadi junub. Washahu at-Tirmidzi, dan hadis ini sahih, ya, menurut penilaian at-Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Khuzaimah. Nah, ini sedikit pengetahuan, ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, ya. Tambah pengetahuan walau satu hadis dalam satu harinya. Yang penting kita tambah pengetahuan, dan semoga kita bisa mengamalkan. Kita tahu mana yang boleh dan yang nggak boleh. Jangan kita terjang kalau sudah kita tahu, ya. Dan tetap kita mencari pengetahuan, karena memang talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya. Mencari itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya. Minal mahdi ilal lahdi, dari buahin ibu sampai liang lahat, ya. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan untuk pertemuan kali ini saya akhiri, ya. Semoga selalu tetap dalam hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.